Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Andika, saya mahasiswa Teknik Industri di STT Wirotomo, Purwokerto. Oke, untuk kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tentang penyelesaian MRP pada studi kasus perusahaan manufaktur furnitur membuat kursi-kursi berdasarkan bahan berikut. Oke, sebelumnya apa itu MRP? MRP adalah Material Requirement Planning, yaitu suatu sistem atau metode yang digunakan dalam menghitung jumlah komponen atau bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu produk. Itu langsung ke soalnya teman-teman. Perusahaan manufaktur furnitur membuat kursi-kursi berdasarkan bahan berikut. Produksinya itu kursi, dan di bawahnya ini merupakan komponen-komponen pembuatnya. Perusahaan akan memproduksi 500 kursi pada minggu ke-5 dan 300 pada minggu ke-6. Nanti kebutuhan kotor pada minggu ke-5 500 dan kebutuhan kotor pada minggu ke-6 300. Buat perencanaan bahan untuk seluruh bagian jika tingkat persediaan di tangan dan lead time pemesanan tiap bagian termuat di tabel berikut. Sudah diketahui, persediaan di tangannya, maksud dari persediaan tangan ini adalah stok yang kita punya di gudang penyimpanan, dan lead time pemesanan ini maksudnya waktu tunggu yang dibutuhkan dalam pemesanan produk, memproduksi produk, ataupun mengirimkan produk, seperti itu. Oke teman-teman, jadi apa yang kita harus lakukan terlebih dahulu? Kita harus menentukan mana level yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yaitu dari atas, betul, dari item kursi. Ini merupakan level yang paling atas, yaitu level 0, dan di bawahnya ini komponen-komponen pembuat kursi ini masuk ke level 1. Dan di bawah rakitan kaki ini terdapat dua komponen, yaitu 4 palang kaki dan 4 kaki untuk membuat satu rakitan kaki, dan satu bagian atas dan 4 penyangga yang membuat satu komponen rakitan belakang, seperti itu. Dan pada tingkatan ini masuk ke tingkatan level 2. Jadi yang dikerjakan dari atas level 0, level 1, level 2, dan seterusnya jika ada. Oke, lalu ya teman-teman, kita kerjakan seperti yang diketahui tadi. Ini tabel persediaan di tangan dan lead time-nya, yang diketahui gross requirement pada minggu ke-5 atau kebutuhan kotornya tadi 500, dan kebutuhan kotornya pada minggu ke-6 sebanyak 300, sedangkan stok yang kita punya 100, sampai minggu ke-4 pun sama. Lalu kebutuhan bersihnya pada minggu ke-5 berapa, yaitu kita kurangi dari kebutuhan kotor pada minggu ke-5 500, kita kurangi 100, yaitu sebanyak 400, dan kebutuhan bersih pada minggu ke-6 sebanyak 300 dikurangi stok yang kita punya yaitu 0, maka hasilnya 300. Oke, lalu kapan kita melakukan pemesanan atau plan order release? Yaitu kita lihat lead time-nya, yaitu 1 minggu sebelumnya. Maka pada minggu ke-5 kita harus memesan pada minggu ke-4 sebanyak 400, dan untuk minggu ke-6 sebanyak 300 pada minggu ke-5. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita turun ke level bawahnya, yaitu level 1. Ada rakitan kaki, rakitan belakang, dan alas kaki. Diketahui project on hand atau stok yang kita punya yaitu 50, dan berapa ini gross requirement-nya? Maka gross requirement-nya itu sama dengan POR pada tingkatan atasnya, yaitu kursi. Pada minggu ke-4 sebanyak 400, dan pada minggu ke-5 sebanyak 300. Maka kebutuhan bersihnya 400 dikurangi 50 sama dengan 350, dan 300 dikurangi 0 sama dengan 300. Plan order release pada rakitan kaki ini dengan lead time 2, maka pada minggu kedua kita harus memesan 350 untuk minggu ke-4, dan sebanyak 300 pada minggu ketiga untuk produksi minggu ke-5, seperti itu. Lalu rakitan belakang sama, karena masih satu tingkatan, maka gross requirement-nya pun sama pada minggu ke-4 dan minggu ke-5. Caranya sama ya teman-teman. 400 ini dikurangi 25 sama dengan 375, dan 300 dikurangi 0 sama dengan 300. Lalu plan order list-nya dengan lead time 1 minggu sebelumnya, maka pada minggu keempat, untuk produksi minggu keempat harus pesan pada minggu ketiga sebanyak 375,
Dan untuk produksi minggu kelima harus memesan pada minggu ke-4 sebanyak 300. Selanjutnya alas kaki masih dengan level yang sama, level 1. Diketahui project on hand-nya 40 dan gross requirement-nya tadi 400 pada minggu ke-4 dan 300 pada minggu kelima. Maka kebutuhan bersihnya sama dengan 400 dikurangi 40, 360, dan 300 dikurangi 0 sama dengan 300. Plan order release pada alas kaki, komponen alas kaki ini dengan lead time 3 minggu. Berarti kita hitung mundur 3 minggu. Yaitu dari produksi minggu keempat kita mundur 3 minggu, 1, 2, 3. Maka harus dipesan pada minggu pertama untuk produksi minggu keempat 360. Dan untuk produksi minggu kelima harus diproduksi pada minggu kedua sebanyak 300. Kita turun lagi ke level bawahnya, yaitu terdapat palang kaki bagian atas dan penyangga. Nih keterangan di level 2. Oke, sama pengerjaannya pun sama. Cuman pada perbedaannya itu palang kaki ini terdapat 4 komponen untuk membuat rakitan kaki, satu komponen rakitan kaki di atasnya. Jadi untuk POR atau plan order list di rakitan kaki ini dikali dengan jumlah komponen 4 dikali 350 sama dengan 1400, dan 300 dikali 4 sama dengan 1200. Seperti itu untuk kebutuhan kotornya. Lalu dengan project on hand 100 dan kebutuhan bersihnya yaitu 1400 dikurangi 100 sama dengan 1300, dan 1200 dikurangi 0 sama dengan 1200. Plan order release-nya pada minggu kedua yaitu sebanyak 1300 pada minggu pertama, dan pada minggu ketiga dipesan pada minggu kedua sebanyak 1200. Seperti itu. Lanjut ke bagian atas. Maaf, ke bawah dulu biar satu komponen ini rakitan kaki. Nah, di sini base record-nya pun sama dengan palang kaki dengan cara 4 dikali jumlah POR pada rakitan kaki ini, yaitu 1400 dan 1200. Dengan stok yang kita punya 150, sehingga kebutuhan bersih kita 1400 dikurangi 150 sama dengan 1250. Dan minggu ketiga sebanyak 1200. Maka POR kita harus memesan untuk produksi minggu kedua sebanyak 1250 pada minggu pertama, dan minggu ketiga pada minggu kedua. Mundur 1 minggu ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, kita lanjut ke komponen tadi rakitan belakang yang terdiri dari 1 bagian atas dan 4 komponen penyangga. Maka kebutuhan kotor pada bagian atas ini dilihat dari POR dari rakitan belakang, itu sebanyak 375 dikali 1 item. Hasilnya pun 375 dan 300 pada minggu keempat. Oke. Ini stok kita sampai minggu kedua sama. Untuk kebutuhan bersihnya kita kurangi 375 ini dikurangi 30 sama dengan 345, dan 300 dikurangi 0 sama dengan 300. Maka POR plan order release-nya dilihat dengan lead time 2. Kita harus menghitung mundur 2 minggu sebelumnya, yaitu pada minggu pertama sebanyak 345 dan pada minggu kedua sebanyak 300. Seperti itu. Lalu untuk penyangga dengan 4 komponen penyangga, maka POR dari rakitan belakang ini dikali 4 sama dengan 1425. Sama dengan dikali 4, 1500, dan sedangkan 300 dikali 4 1200. Maka
kebutuhan bersih pada minggu ketiga yaitu 1500 dikurangi 80 sama dengan 1420. Dan kebutuhan bersih pada minggu keempat sama dengan 1200. Dengan lead time 2 minggu sebelumnya, maka untuk produksi minggu ketiga dihitung mundur pada minggu ke-1, harus melakukan pemesanan pada minggu pertama seperti itu, dan 1200 pada minggu kedua untuk produksi minggu keempat. Oke, nah selesai teman-teman. Jadi seperti itu cara pengerjaan studi kasus MRP pada kursi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.